Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa peternakan Universitas Sumatera Utara telah sampai di peternakan puyuh Pak Erwin yang berlokasi di Dusun 5, Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai peralatan yang digunakan dan sistem perkandangan yang ada di peternakan Pak Erwin ini. Adapun jenis puyuh yang diternakan di peternakan Pak Erwin ini adalah jenis puyuh Coturnic Japanica. Dan sistem perkandangan yang digunakan adalah perkandangan jenis kelompok yang bermodel susun, yang terdiri dari tinggi 180 cm dan panjang 180 cm dengan lebar 70 cm. Adapun kandang terbuat dari kayu, rangka kayu dan kawat, dan juga terdapat pipa paralon sebagai tempat pakannya dan juga tempat air minum sebagai minum ternak puyuh itu sendiri. Selanjutnya di sini juga terdapat pengelompokan dalam sistem perkandangan. Seperti di sebelah kanan saya, kelompok ternak puyuh untuk telurnya dijual ke pasaran sebagai konsumsi. Dan di sebelah kiri saya terdapat jenis kandang yang telurnya akan ditetaskan kembali. Selanjutnya di sebelah sana juga terdapat kandang untuk DOC, kandang anakan puyuh. Bisa sama-sama kita lihat. Ini dia kandang untuk DOC puyuh. Dan di sini juga terdapat kandang peremajaan. Adapun peralatan-peralatan yang digunakan di peternakan Pak Erwin itu sendiri ialah meliputi daripada kandang tadi, bentuknya seperti yang telah saya jelaskan, tempat air minum, dan juga peralatan-peralatan seperti peralatan pendukung seperti skop, sapu, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Fauji, yang mana di sini saya akan menjelaskan manajemen pakan di ternak puyuh milik Pak Erwin ini. Jadi Pak Erwin ini hanya memakai satu jenis pakan, yang mana Pak Erwin ini hanya memakai pakan pabrikan, full pakan pabrikan, yang mana Pak Erwin ini membelinya dari Pokpan. Untuk pakan yang dewasa dia menggunakan yang kode 304, pakan komplit. Untuk pemberian pakannya itu sendiri, Pak Erwin itu memberikan pakan satu hari itu satu kali. Untuk satu karung yang kita lihat tadi di sana itu bisa bertahan 2 hari dalam populasi puyuh itu 1000 ekor, yang mana satu hari itu di populasi 1000 ekor ini menghabiskan 25 kg pakan. Oke, terima kasih. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baiklah, telah sampailah di peternakan Pak Erwin di Tanjung Merawa, yaitu peternakan puyuh. Di sini saya akan menjelaskan manajemen kesehatan dan pencegahan penyakit di peternakan Pak Erwin.
Untuk kesehatannya di peternakan Pak Erwin ini, dia melakukan pemberian vaksin ND, vitamin C, dan terapi. Bisa dilihat ini vitamin C-nya dan terapi. Vaksin ND diberikan di umur 4 hari, 2 minggu, dan 3 minggu. Sebelum vaksin ND ini dicampurkan di air minum, puyuh-puyuh ini dipuasakan selama 1 jam dan diberikan di pagi hari. Dan untuk vitamin C-nya itu diberikan setiap hari dan dengan umur 1-30 hari dan dicampurkan dengan air minum juga. Untuk terapinya itu tergantung kalau puyuh ini mengalami stres, yaitu dengan adanya musim hujan dan keadaannya dingin. Dan untuk penyakit yang sering dijumpai Pak Erwin di peternakannya itu adalah berak kapur, senot, dan flu burung. Selanjutnya, saya akan membahas manajemen lingkungan yang ada di peternakan puyuh Pak Erwin. Puyuh yang ada di peternakan Pak Erwin, kandangnya dibersihkan setiap 2 hari sekali. Suhu di dalam kandang tidak terlalu diperhatikan karena kandang telah diberi naungan agar puyuh tidak kepanasan maupun kedinginan. Puyuh di peternakan Pak Erwin jauh dari pemukiman yang padat penduduk. Untuk pengolahan limbah, Pak Erwin mengumpulkan kotoran puyuh setiap 2 hari sekali. Kotoran puyuh dikumpulkan setiap pembersihan kandang dilakukan. Kotoran puyuh yang telah dikumpulkan dijual kepada petani untuk pupuk kandang. Saya akan menunjukkan kotoran yang telah dikumpulkan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai sistem pemeliharaan ternak puyuh di peternakan Pak Erwin. Sistem pemeliharaan ternak puyuh di peternakan Pak Erwin ini pada sistem kandangnya yaitu anakan yang berumur 1-7 hari akan diletakkan di dalam kandang yang dilengkapi dengan lampu. Lampu tersebut berfungsi untuk menghangatkan anak puyuh tersebut. Setelah puyuh tersebut berumur 7 hari sampai 21 hari, maka puyuh tersebut akan dipindahkan ke kandang yang lebih besar, yaitu kandang remaja. Kandang remaja yang berisi seperti yang kita lihat itu agak padat. Setelah puyuh berumur 21 hari ke atas, maka puyuh tersebut akan dipindahkan ke dalam kandang indukan atau kandang yang untuk bertelur. Kandang indukan ini berisi 20 ekor per kotaknya, di mana 4 ekor di dalam satu kotak ini yaitu jantan dan 16 ekor lainnya adalah betina. Dalam sisi kesehatannya, peternakan Pak Erwin ini melakukan 3 kali vaksinasi secara wajib sebelum ternak tersebut dipindahkan ke dalam kandang indukannya. Terima kasih. Untuk manajemen produksi, pada awalnya Pak Erwin membeli puyuh produksi dengan sekitar 100 ekor puyuh sehat dari sesama peternak puyuh. Pak Erwin mengawinkan puyuh dengan rasio 1:4. Untuk selanjutnya, pengawinan dipilih dengan indukan yang sehat. Kandang bisa ditempati dengan total 20 ekor puyuh. Sehingga di dalam kandang terdapat 16 ekor betina dan 4 ekor jantan. Untuk pembibitan, Pak Erwin menetaskan puyuh sendiri dengan mesin tetas miliknya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis usaha peternakan Pak Erwin. Peternakan puyuh Pak Erwin ini mendapatkan penghasilan yang berasal dari penjualan telur dan penjualan feses puyuh tersebut. Penjualan puyuh menghasilkan pendapatan berkisar 260.000 per harinya dan berkisar 8.700 per bulannya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari feses
diperoleh oleh Pak Erwin itu berkisar sebesar 35.000 per 2 harinya dan 525.000 per bulannya. Jadi dapat kita simpulkan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari Pak Erwin berkisar sekitar 3.250.000 per bulannya. Baiklah, saya ingin melanjutkan mengenai bagaimana pemasaran di peternakan burung puyuh milik Pak Erwin ini. Nah, untuk pemasaran di sini tuh terbagi menjadi 3, di mana itu ada telur, ada bibit, ada juga burung puyuh yang akhir atau yang sudah tua. Nah, untuk yang telurnya itu di sini Pak Erwin menjual telur burung puyuhnya itu untuk 500 butir telur puyuh dijual dengan harga Rp130.000. Untuk bibitnya juga Pak Erwin juga menjual bibitnya untuk 1 ekor bibit burung puyuh itu untuk umur 1 hari dijual dengan harga Rp2.000 sampai Rp3.000. Dan untuk yang ketiga itu bagian dimana burung puyuh yang akhir itu yang sudah tidak bertelur lagi dijual ke pemasok atau pengepul dengan harga Rp4.000 sampai Rp5.500. Dan untuk bagian pemasaran lainnya seperti limbah, Pak Erwin menjual 1 karung kotoran burung puyuh itu. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan mengenai peternakan puyuh milik Pak Erwin yang berada di Tanjung Merawah. Mohon maaf jika ada kata atau tutur kata yang salah yang kami ucapkan. Terima kasih.